Jika satu berbicara, yang lain diharapkan mute atau mematikan mic supaya tidak mengganggu dan overlap. Karena kita akan ikut pimpinan MC, pemusik, dan pemimpin sharing. Yang ketiga, jemaat yang baru hadir akan di-mute agar suara tidak overlap. Yang keempat, teman-teman diharapkan tidak keluar masuk room Zoom dan dimohon tidak menekan share screen. Yang kelima, mari menikmati Tuhan dan menikmati persekutuan ini bersama-sama. Mohon tidak sambil melihat atau mengerjakan hal lain. Keenam, di akhir ibadah kita akan mengadakan foto bersama. Jemaat diharapkan tidak keluar room sebelum kita foto bersama. Kita akan memulai ibadah. Mempersilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk setiap berkat penyertaan Tuhan pada kami sampai pada siang hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah persekutuan doa ini, supaya Tuhan yang boleh berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Menyapa kembali, shalom teman-teman. Sungguh mengucap syukur pada Tuhan atas semua berkat yang masih bisa kita terima sampai saat ini. Mulai dari kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati dia bersama-sama. Sebagai ucapan syukur kita, mari segala puji syukur. Mempersilakan teman-teman untuk mengambil sikap doa. Mempercayai waktu Tuhan artinya kita juga perlu untuk meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kakinya. Kita juga perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Sudahkah kita menganggap waktu kita adalah waktu Tuhan? Mari refleksikan. Amin. Mari nyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Teman-teman, persilakan mengambil sikap doa. Kita akan menaikkan pokok doa kita. Untuk laki-laki, mari bersyukur untuk pelayan PD Evika hari ini. Ada WL Yanti Manulang Ikor 2017, gitaris Richard Ikor 2017, dan pensharing Firman Doni FT 2017. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati pelayanan Yanti, Richard, dan Doni ke depannya. Untuk yang wanita, mari bersyukur untuk setiap Makris Evika yang tetap mau mengikuti PD Evika hari ini. Kiranya setiap Makris Evika yang sudah PD hari ini boleh terus memiliki kerinduan untuk mengikuti PD Evika selanjutnya. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Untuk yang berulang tahun pada bulan genap, mari bersyukur untuk setiap Makris Evika yang tetap mau berjuang mengikuti ibadah online maupun offline di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dan untuk yang berulang tahun pada bulan ganjil, mari bersyukur di tengah kesibukan antara perkuliahan dan latihan, kita masih bisa menikmati dan mengikuti PD Evika hari ini. Mari naikkan ucapan syukur kita. Untuk yang berulang tahun di tanggal ganjil, mari bersyukur untuk setiap Makris yang sudah melakukan vaksin, dan mari bersyukur untuk pertambahan usia dari Johan Penjas 2018, Diandra KPL 2016, dan Jose Ikor 2016. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari berdoa untuk kesembuhan dari Rani KKO 2020 yang sedang proses pemulihan ACL, dan berdoa untuk Wilfried KPL 2018 yang sedang pemulihan sakit. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan untuk setiap sakit penyakit yang mereka rasakan sekarang. Berdoa juga untuk kelancaran UTS dari setiap Makrisfik yang sedang menjalankannya, dan berdoa untuk Makrisfik yang lagi menjalani transisi latihan online ke offline. Mari kita angkat pokok doa kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah Tuhan setiap ucapan syukur dan pokok doa kami. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati setiap pokok doa kami, dan Tuhan juga yang boleh mengabulkan untuk setiap pokok doa kami, Bapa.
Kami menyerahkan semua rangkaian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saat ini, mari kita mempersiapkan diri secara pribadi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kaki. Kepada Doni dipersilahkan. Ya, halo, shalom teman-teman semua. Apakah suaraku kedengaran? Terdengar. Oke, thank you responnya. Kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh terus sertai kami di dalam keseharian kami, khususnya untuk hari ini. Tuhan boleh berikan kembali kehidupan baru di pagi tadi. Kami boleh bangun, kami juga boleh beraktivitas kuliah, atau juga segala aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan boleh sertai kami hingga pada saat ini. Tuhan juga boleh kumpulkan kami di tempat kami masing-masing lewat ruang virtual Zoom ini. Kami mau sama-sama PD Tuhan, PD Fika hari ini. Tiba saatnya juga saat ini kami akan sama-sama belajar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan mengenai waktu Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berotoritas di dalam setiap hati kami, juga setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman, mensampaikan firman, juga setiap hati kami yang mendengarkan. Tuhan, kiranya setiap benih firman-Mu boleh ditabur di dalam hati kami. Kiranya hati kami boleh seperti tanah yang baik. Jadi ketika firman itu ditaburkan, Tuhan boleh biarkan firman-Mu boleh bertumbuh, Tuhan, berakar, juga berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyerahkan setiap gadget, juga sinyal kami. Kami percaya Tuhan yang boleh lancarkan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sharing firman ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, aku izin share screen ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, ya shalom teman-teman Evika semua. Mungkin asing ya, nggak tahu ini siapa. Sebelumnya perkenalkan, namaku Doni. Aku dari Fakultas Teknik angkatan 2017 kayak gitu. Puji Tuhan, pada hari ini dipercayakan sama PT KFIK untuk boleh men-sharingkan firman, sama-sama belajar kita tentang waktu Tuhan kayak gitu. Apakah share screen-ku udah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, teman-teman. Kita pertama bahas tentang temanya dulu kali ya, waktu Tuhan ini. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya mungkin aku tanya atau aku minta untuk membacain sesuatu atau untuk sharing gitu ya, teman-teman feel free buat respon langsung di on mic atau di room chat, boleh banget teman-teman ya, bebas. Biar ini maksudnya sharing firmannya biar kita kayak ngobrol aja gitu, asik. Oke, kalau dari tema kita hari ini tentang waktu Tuhan, kira-kira teman-teman ada tahu nggak? Kira-kira kita mau bahas apa sih tentang hari ini? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Saya kemarin udah di-share
urus BCA-nya sama leafletnya. Oh, PD Epika waktu Tuhan. Nah, teman-teman mikirnya tuh kita mau bahas apa kira-kira? Ada yang tahu teman-teman? Boleh? Waktu kita untuk Tuhan, Bang. Oke, waktu kita untuk Tuhan. Tadi yang jawab siapa tuh? Gue nggak kelihatan lagi. Saya, Bang. Oh, Tio. Oke, thank you, bro. Oke, ada lagi teman-teman. Kata Tio tadi, waktu Tuhan itu waktu kita untuk Tuhan. Teman-teman yang lain mungkin? Tentang waktu, Bang. Tentang waktu. Oh, kata Raja William tentang waktu ya. Waktu yang gimana tuh, bro? Waktu untuk Tuhan juga nih, sama kayak Tio tadi. Iya, Bang. Oke, sama ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau jawab? Kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa? Ini kayak nerka-nerka dulu kali ya. Oke, kayaknya sama semua lah ya jawabannya, karena nggak ada yang hidup lagi, berarti kayak mengiyakan lah ya. Oh, kata Evi, waktu Tuhan itu waktu yang tepat untuk menjawabnya oleh Tuhan atas pergumulan yang kita alami. Wah, ini lebih lengkap lagi. Kalau dari jelasin Evi, kayaknya udah selesai ya sharing firmannya. Langsung udah ketahuan jawabannya apa. Yaitu jawabannya waktu Tuhan, waktu yang tepat yang dijawab oleh Tuhan atas pergumulan yang kita alami. Oke, thank you Evi. Oke, thank you teman-teman semua. Tapi boleh banget kalau masih mau respon untuk tentang waktu Tuhan itu apa. Ya, sebenarnya semuanya benar sih teman-teman. Kata Tio, kata Raja, kata Evi, juga mungkin teman-teman semua dalam hati ya. Waktu Tuhan itu waktu untuk Tuhan, juga waktu ketika Tuhan boleh jawab setiap pergumulan kita ya, apa yang menjadi doa kita, kayak gitu. Atau mungkin bisa jadi waktu Tuhan ini mengenai kita bagaimana manajemen waktu gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu bisa jadi kan ya, soal menunggu yang terbaik yang dari Tuhan. Nah, sebenarnya waktu Tuhan dalam konteks ini sebenarnya buat apa sih? Kita tadi waktu untuk Tuhan, waktu untuk menunggu jawaban dari Tuhan, kayak gitu ya. Nah, ini aku punya beberapa foto, mudah-mudahan relate ya sama teman-teman Evika. Soalnya ini aku minta langsung dari sumber anak Evika juga, ternyata ya teman-teman. Jadi, ini ada gambar-gambar. Jadi kalau yang dua atas, kalau aku boleh jelasin sedikit ya. Dua yang atas nih, yang sebelah kiri itu namanya kuliah, yaitu pas offline kemarin. Kalau kata anak Evika yang aku minta fotonya ini, katanya lagi kuliah gerak. Nah, aku sih percaya lah ya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau lagi kuliah kayak gini ya kalau offline waktu itu. Nah sebelah kanannya di atas itu lagi latihan ya teman-teman ya kayak gitu. Jadi ada kuliah ada latihan. Nah, ini ketika offline. Aku juga lagi nyari sebenarnya kemarin ketika online teman-teman tuh kuliah gimana sih? Ya sebenarnya sama aja kali ya mungkin ya sama fakultas lain. Ya Zoom kalau enggak ya apapun itu gitu ya yang online kayak gitu. Nah apa nih konteks waktu Tuhan dalam dua gambar atas itu kuliah sama latihan. Nah, aku dikasih kondisi sih sebenarnya dari pengurus kayak oh ternyata sekarang kondisinya teman-teman Evika lagi yang sulit nih ngebagi waktunya sama kuliah sama latihan gitu ya. Kayak yang tiap hari sulit aja gitu ngebagi waktunya. Atau gambar selanjutnya nih yang paling kanan sama paling kiri yang tengah kayak gitu tentang ada obat-obat terus namanya COVID gitu ya, terus sama yang sebelah kanan disuntik gitu ya. Nah, ada kondisi gue ternyata teman-teman Evika yang mungkin lagi ya ada lah ya, kita tahu ya kita juga nggak menutup kemungkinan juga sekarang juga yang udah jadi biasa aja kali ya, yang apa ternyata sakit COVID gitu ya, bahasanya sakit COVID jadi ya. Banyak yang kena COVID juga ternyata bersyukur juga ada yang teman-teman yang udah divaksin kan kayak gitu karena teman-teman kan atlet ya atau calon atlet asik jadi yang di paling depan lah ya untuk divaksin kayak gitu jadi ini ada kondisi ini juga dan sama terakhir mungkin yang paling bawah teman-teman ini foto Evika ketika main ya kata anak Evika yang minta sih katanya ini lagi main gitu ya jadi kenapa emang kondisinya sekarang lagi main Evika gitu ya enggak maksudnya gini jadi ternyata sekarang pun ternyata dari teman-teman Evika di dalam dunia permainan ya dunia permainan enggak maksudnya dalam relasi antar sesama sih lebih ke antar sesama teman-teman tuh kayak ada problem gitu ya teman-temannya kayak gitu gitu sih sama terakhir mungkin tadi yang kuliah juga yang online mungkin mulai bosan teman-teman ya kuliah online kayak nggak Evika doang semua fakultas bosan kuliah online ini ya kayak gitu oke jadi terus
konteks waktu Tuhan akan hal-hal ini apa teman-teman ya? Kita mau sama-sama belajar habis ini. Jadi baik lagi dari gambar-gambar yang ada ya, dari gambar-gambar yang ada kita bisa sadari ya kalau kita tuh ternyata butuh untuk belajar, untuk pada akhirnya boleh aplikasi nih tentang waktu Tuhan dalam nanti kondisi-kondisi ini dalam aktivitas-aktivitas kita sebagai makrosefika. Langsung aja kita belajar dari firman Tuhan langsung ya teman-teman. Kita boleh buka Alkitab kita, baca dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Terserah teman-teman boleh buka Alkitab sendiri atau juga di slide udah aku tampilin teman-teman ya. Ya mungkin aku boleh minta tolong untuk bacain kali ya. Nih, minta tolong dulu maaf ya teman-teman. Mungkin boleh itu sebelahan kali ya Yanti dan Richard kali ya. 5 ayat. Yang pertama terserah siapa mau Yanti apa Richard dulu. Boleh. 5 ayat. Galatia 6 ayat 1 sampai 10, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman berbagai sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan diterima. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, terima kasih Yanti Richard. Demikianlah firman Tuhan teman-teman. Jadi bingung ya. Waktu Tuhan tapi bagian Alkitab itu tentang hal saling membantu gitu ya. Ya, jadi yang aku nikmati sebenarnya di ayat 10-nya sih teman-teman. Tapi nanti kita bahas lebih. Soalnya juga kalau konteks secara keseluruhan ini bisa banget teman-teman masuk ke tadi yang mungkin dalam pertemanan lagi ada problem gitu-gitu. Nah, ini bisa banget sih kalau misalnya teman-teman boleh risik lebih dalam 10 ayat ini itu bisa ngebukain tuh tentang hal yang kalau dalam pertemanan kita boleh sebaiknya baik gitu ya, yang seperti Tuhan bilang ini kayak gitu. Oke, kita lanjut dalam konteks waktu Tuhan ya. Oke, aku mau sedikit sharing tentang pendahuluan kitab Galatia teman-teman ya. Ini biar kita boleh sama-sama belajar tentang Galatia ini. Jadi seperti yang teman-teman boleh lihat di slide juga. Jadi Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi dia nulis surat ini kepada kota-kota di bagian selatan, yaitu Galatia. Jadi Galatinya ada macam-macam. Maksudnya kota-kota di bagian selatan itu ada Antioquia, ada Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe. Jadi di situ dia sama Barnabas menginjili dan memulai gereja-gereja dalam pemberitaan Injil yang pertama gitu. Jadi tanggal penulisannya 49 TM tahun Masehi. Juga ini nggak lama sesudah Paulus kembali ke gereja Antioquia Syria yang mengutusnya dan sebelum sidang di Yerusalem kayak gitu. Jadi dia pun menulis surat ini ternyata bukan di kota Galatianya, di Korintus gitu. Nah, jadi kenapa Paulus menulis surat ini? Jadi karena ketika waktu itu Paulus mendengar kalau beberapa orang-orang yang baru dimenangkan, jadi maksudnya orang-orang yang udah percaya Injil, ternyata ada orang Yahudi nih, guru-guru Yahudi yang bikin sesat lagi kayak gitu. Kata mereka sunat itu wajib gitu dan menerima Taurat Musa sebagai syarat-syarat yang perlu untuk keselamatan gitu ya. Padahal kan ini konteksnya perjanjian baru ya teman-teman kayak gitu. Jadi
setelah mendengar kondisi seperti itu, akhirnya Paulus menulis surat ini. Ya ini tujuannya ada yang pertama, ya untuk negasin kalau syarat-syarat yang hukum Taurat itu yang di perjanjian yang lalu tuh udah nggak ada lagi hubungannya sama keselamatan yang Tuhan kerjakan, kasih karunia Allah dalam Kristus di perjanjian baru. Yang kedua, negasin juga kalau kita udah menerima Roh Kudus, ya hidup rohani kita oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi yang tentang hukum-hukum di perjanjian lama tuh udah nggak ada lagi kaitannya sebenarnya kalau kita hidup di masa perjanjian baru kayak gitu. Jadi yang mau dibenerin lagi sama Rasul Paulus kayak gitu teman-teman ya, sedikit pendahuluan tentang kitab Galatia dan juga konteksnya yang kita baca yaitu hal saling membantu. Jadi waktu itu juga mungkin di dalam kondisi ada yang sesat gitu ya tentang hal saling membantu, makanya Paulus bisa menulisin surat itu dan ngasih tahu juga tentang perikop hal saling membantu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dalam waktu Tuhan. Jadi sebenarnya waktu Tuhan itu apa teman-teman? Dalam KBBI yang langsung waktu Tuhan. Adanya waktu. Jadi kalau di KBBI waktu itu yang pertama seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau sedang berlangsung gitu ya. Jadi kayak contohnya nih katanya tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada yang akan datang. Jadi yaitu yang akan datang itu pertengahan waktu kan. Atau yang nih kedua lamanya. Jadi misalnya pekerjaan itu harus selesai dalam 5 hari. Nah itu kan menerangkan waktu juga. Atau saat dan tertentu untuk melakukan sesuatu itu juga waktu. Atau waktu juga bisa didefinisikan sebagai kesempatan, tempo atau peluang untuk mendapati sesuatu gitu. Nah itu tentang waktu ya teman-teman di dalam KBBI. Lalu kalau dalam Alkitab apa tuh pengertian waktu Tuhan? Nah aku boleh nemukan ini di Sabda teman-teman. Jadi waktu Tuhan ada 3 istilah dalam Alkitab. Yang pertama tuh ada waktu kronos. Jadi waktu kronos itu sebenarnya artinya waktu yang biasa yang selalu ada. Jadi kronos menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat kayak gitu atau waktu yang lama. Contohnya di Lukas 4 ayat 5 dibilang kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Nah, atas sekejap mata ini kronos yang dipakai teman-teman. Juga di yang kedua, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama dia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Nah, ini sudah lama juga pakai kronos teman-teman ya. Jadi kalau begitu kita bisa ngerti nih kalau kata Yunani kronos ini dipakai kalau hubungannya dengan jam, bulan atau tahun gitu ya. Kayak orang-orang kayak biasa. Misalnya hari ini tanggal berapa? Tanggal 22 April 2021. Nah, itu waktu kronos ya teman-teman yang jam biasa kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, tadi kan ada 3 ya. Yang pertama waktu kronos, yang kedua ada waktu aion. Nah, waktu aion itu menunjukkan entah waktu yang lama banget, lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Kayak gitu. Nah, karena itu waktu aion ini sering dipakai kalau tentang penciptaan dan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Atau juga tentang waktu kekekalan. Ya kan tadi kan konteksnya kan tanpa batas kan waktu aion ini kan. Jadi contohnya di Matius 12:32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus dia tidak diampuni. Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak. Maksudnya di dunia ini kenapa dikatakan waktu? Maksudnya pada sekarang ini dan pada saat yang akan datang gitu, dunia yang akan datang. Maksudnya dunia yang akan datang itu nanti waktu kekalahan kayak gitu kan di kerajaan Allah. Nah itu masuknya ke waktu aion teman-teman. Terus yang terakhir yaitu waktu kairos. Waktu kairos. Nah ini yang bakal kita bahas lebih lanjut nanti, yaitu waktu tentang periode tertentu. Jadi kalau waktu itu udah berlalu nggak bisa kembali lagi teman-teman. Roma 5 ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Yesus Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan. Jadi ini yang kubol, kalau ada waktu yang ditentukan adalah waktu kairos. Kenapa kembali ke ya? Waktu kairos. Jadi yang ini kayak waktu buat tentang kesempatan loh, tentang momentum yang kalau udah lewat ya nggak bakal balik lagi. Ya mungkin balik lagi, tapi yang kita nggak tahu gitu kejadiannya kapan lagi gitu ya. Tentang waktu kairos. Nah begitu teman-teman ya. Jadi tentang waktu Tuhan ada dalam KBBI waktu tadi udah tahu kita pengertiannya. Terus dalam konteks Alkitab ada 3 waktu kronos, waktu aion dan waktu kairos kayak gitu. Nah
Terus kenapa teman-teman kita perlu bahas tentang waktu Tuhan ini ya? Emang penting gitu ya. Nah, kalau di sini sih aku buat waktu Tuhan itu penting ya teman-teman. Ini pendapatku pribadi ya, mudah-mudahan teman-teman juga menganggap seperti itu. Karena apa? Waktu Tuhan itu penting. Ya ini yang tadi aku bilang. Jadi dalam konteksnya Galatia 6 ayat 10 yang tadi kita baca ya. Katanya karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sih. Jadi artinya kalau kesempatan itu nggak digunakan, maka waktu kairos, ya tadi kita bahas waktu kairos, momentum itu akan hilang teman-teman. Nah, mungkin konteksnya nggak cuma tentang kita berbuat baik ya, ya konteksnya bisa kita masukin ke tadi kondisi-kondisi yang kita tadi. Ketika kita boleh manajemen waktu kita kuliah sama latihan, kayak gitu ya. Sama juga ketika waktu kita, ya bersyukur kita boleh ada kesempatan untuk vaksin gitu ya. Atau juga waktu kita untuk ya ketika kita sakit COVID pun, ya pada akhirnya kita boleh bersyukur juga gitu teman-teman. Bersyukur apa? Ya bersyukur kalau Tuhan ajari kita biar boleh jaga kesehatan. Nah itu kan momentum juga, kesempatan juga untuk kita boleh jaga kesehatan. Atau juga tentang yang pertemanan kita. Ya bagaimana momentum yang ada ketika kita masih hidup gitu ya. Ya kita damai-damailah. Jadi ada waktunya Tuhan bukain pintu masuk bagi kita untuk sebuah kesempatan gitu. Kalau kita nggak masuk, pintunya ya tertutup gitu sesuai dengan maunya Tuhan. Karena kan Tuhan yang punya pintu. Nah ini pintu bisa diibaratin sama kesempatan-kesempatan baik yang kita dapat hari-hari ini. Jadi yang mungkin cuma sekali aja. Ya kita berharap berkali-kali ya kesempatan itu ada. Tapi ya balik lagi kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi ya marilah kita sama-sama memperhatikan kairos yang Tuhan berikan sama kita. Kita boleh peka, kita boleh bijaksana, berani ngambil keputusan, tapi nggak buru-buru. Atau kita bakal menyesal nanti teman-teman. Jadi setiap waktu kairos, kesempatan, momentum yang Tuhan berikan, ya marilah kita mengambilnya dengan benar-benar ya terbaik gitu ya. Kayak gitu. Nah, ya jadi di sini aku kalau gambar ini ya teman-teman kita boleh inilah ya konteksnya refleksi gitu ya. Jadi sesuai pertanyaannya sejauh mana sih kita udah boleh menganggap waktu dalam konteks waktu Tuhan gitu ya. Teman-teman boleh ngambil waktu refleksi gitu ya. Aku juga pun dalam mempersiapkan ini juga boleh merefleksikan gitu bagaimana hari-hari ini yang boleh kita jalani masing-masing gitu ya. Di dalam perkuliahan kita, di dalam latihan kita, di dalam kita boleh berteman, di dalam kita juga di dalam kesehatan kita gitu, vaksin, atau kita mungkin yang lagi sakit, nggak hanya COVID gitu teman-teman, sakit yang lain. Nah, apakah selama ini kita anggap itu waktu Tuhan gitu, waktu kairos, dimana yang ya ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk gue boleh ya belajar, boleh ngelakuin semuanya bisa lebih baik lagi gitu ya. Mari kita sama-sama refleksiin teman-teman, udah sejauh mana sih kita mikir itu kalau ya ini waktu Tuhan lo yang Tuhan kasih ke kita gitu. Ya ini, jadi sambil refleksi mungkin boleh teman-teman sambil ngeliatin foto-foto yang tadi lagi ya. Aku sengaja naruh ini lagi biar tergambar ya kali ya refleksinya ya. Mungkin ini ya nggak ada muka teman-teman, tapi ya anggap aja teman-teman ada di situ ya, lagi kuliah. Ya mungkin sekarang konteksnya online, ya bayangin aja Tuhan lagi kasih waktumu buat kuliah online di Evika. Ketika ya ini kalau ngebandingin orang lain ya, banyak orang lain yang sebenarnya pengen masuk Evika loh gitu. Tapi Tuhan kasih buat lu ya itu yang terbaik gitu. Ketika ada waktu latihan, ketika kita boleh divaksin, kita boleh sakit, kita boleh ya pada akhirnya boleh menikmati pertemanan juga di bawah. Ya kita boleh refleksiin sudah belum sih kita memandang semua waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan itu dalam konteks waktu kairos gitu. Waktu yang Tuhan berikan, dan itu yang terbaik dari Tuhan, dan itu ya kita nggak tahu itu hanya sekali atau mungkin nanti ada lagi, itu kan kehendak Tuhan kayak gitu teman-teman. Tapi teman-teman dari setiap yang boleh kita pikirkan, refleksi kita atau yang sekarang lagi kita alamin, bersyukur kalau sebenarnya Tuhan tuh baik banget ya. Ya kalau dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 3 di sini dibilang teman-teman, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang di bawahnya itu versi bahasa Inggris teman-teman, ya yang bold, ya karena kita lagi ngomong waktu ya teman-teman ya. Aku yang kayak menikmati gitu. Oh, kita kairos gitu ya. Tapi Tuhan itu sendiri yang selama-lamanya loh kasih setianya gitu. Maksudnya apa tuh? Ya, apapun yang terjadi sama kita, kondisi-kondisi kita, mungkin kita sekarang lagi sulit bagi waktu untuk kuliah sama latihan. Kita yang sakit gitu ya, kita yang baru divaksin, kita yang mungkin bosan sama kuliah online, juga kita yang nggak nyaman di kuliah karena ada masalah, ada problem sama teman kayak gitu. Tapi ya bersyukur teman-teman dengan semua yang boleh Tuhan kasih itu, Tuhan boleh negur kita boleh belajar. Kalau mandangnya tuh ya pakai waktu Tuhan, waktu kairos, mandangnya itu kesempatan. Ya Tuhan kasih itu ya biar kita belajar gitu. Ya itu bukti kalau ya kasih setia Tuhan selama-lamanya teman-teman, sampai kapanpun. Mungkin sekarang kita ngerasanya lagi apa kasih setia Tuhan kayak gitu, mau gue sakit kok, tapi nanti ada aja teman-teman Tuhan kasih pembentukan buat teman-teman, buat setiap kita. Oh ternyata ini yang Tuhan maksud tentang kasih setia gitu. Dan percaya nggak sekarang doang, sampai ke depan pun, bahkan sampai ketika nanti kita lulus, ya dia tetap setia gitu Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi ya aku mau ngajak setiap kita untuk ya pada akhirnya kita boleh ngambil komitmen ya, untuk waktu Tuhan ini kita boleh bersyukur gitu teman-teman. Mazmur udah ngajak kita, udah ngajarin kita, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Mari kita boleh bersyukur Tuhan yang boleh Tuhan berikan untuk waktu kairos, kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Pada akhirnya kita boleh memaksimalkannya dengan sungguh-sungguh gitu teman-teman. Ya, ini slide-ku terakhir. Ini foto-foto teman-teman Nevika ketika offline dan ketika online. Ini sengaja ku taruh biar pada akhirnya ya ini nggak promosi sih, tapi kayak mari kita juga sama-sama memanfaatkan waktu kairos yang Tuhan berikan untuk terus menjaga persekutuan kita. Ya terkhusus PMK Nevika ini teman-teman. Kayak gitu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dan untuk selama-lamanya. Amin. Oke. Sedikit itu teman-teman sharing firman dariku. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kita langsung tutup doa saja. Ada teman-teman yang mau nanya atau mau sharing, mungkin boleh banget tentang waktu Tuhan. Oke, nggak ada ya kayaknya ya. Kalau ada pun nanti boleh, misalnya ada nanya, boleh dititipin ke teman-teman PTK-nya FK ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh banget, atau mau sharing, kayak gitu boleh. Oke, kita tutup ya teman-teman di dalam doa sharing firman ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh ajari kami tentang waktu Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar tentang waktu-waktu yang Tuhan berikan pada saat-saat ini. Khusus untuk waktu kairos yang Tuhan berikan, kami boleh memiliki kesempatan, peluang untuk kami boleh terus belajar di setiap kondisi kami saat ini. Mungkin di dalam kami lagi latihan, lagi kuliah, kami sulit bagi waktunya, atau di dalam kami juga mulai bosan kuliah online Tuhan. Kami yang mungkin lagi sakit, entah itu COVID atau sakit lain, kami yang Tuhan boleh izinkan kami divaksin, atau juga mungkin kami dalam pergumulan pertemanan kami yang lagi ada masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan waktu Tuhan, waktu kairos ini merupakan kesempatan bagi kami untuk kami boleh melakukan yang semestinya kami lakukan sebagai anak Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, pada akhirnya kami boleh semakin serupa dengan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus menuruti apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kemauan Tuhan saja Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan boleh berkati sepanjang kami boleh sharing firman satu sama lain. Kami boleh saling belajar. Kami juga tadi boleh sama-sama sharing Tuhan tentang waktu Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan boleh berkati sinyal kami, gadget kami hingga lancar hingga saat ini Tuhan.
Kami juga mengaku Tuhan, mungkin di dalam tadi kami boleh belajar tentang firman, kami ada pikiran kami yang nggak fokus, perkataan kami yang nggak menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati sama kami, juga perbuatan kami yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan yang boleh ampuni kami, layakkan kami kembali di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sesi selanjutnya di dalam persekutuan doa kami ke dalam tangan pengasihan Yesus saja. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Doni untuk sharing firman-Nya. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari berkomitmen untuk senantiasa bersyukur atas waktu Tuhan dengan menyanyikan waktu Tuhan pasti yang terbaik." Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan dari band yang bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Kepada Doni dipersilakan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Oke, mari teman-teman kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, seperti lagu komitmen yang boleh kami sama-sama naikkan. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik, dan untuk selama-lamanya pasti yang terbaik Tuhan. Tuhan boleh ajari kami terus Tuhan tentang waktu Tuhan ini. Ke depan mungkin kami kembali menemukan Tuhan kondisi-kondisi kami. Kami bingung, kami nggak tahu, kami juga yang mungkin nanti pada hari jadinya nyerah Tuhan, tapi kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan boleh berikan waktu-waktu-Mu Tuhan, waktu Kairos-Mu, kesempatan-Mu Tuhan, ajar kami boleh memaksimalkannya juga Tuhan, khusus untuk kondisi kami yang sekarang, di dalam latihan kami, kuliah kami, di dalam kesehatan kami, juga dalam relasi kami dengan teman kami Tuhan.
Kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan di dalam PD hari ini, setiap pujian, penyembahan, sharing firman, juga kesehatian kami antara satu sama lain. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus memelihara persekutuan ini, MKFIK. Karena kami percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga aktivitas kami selanjutnya setelah PD ini. Kami yang melanjutkan kuliah kami atau juga hal-hal lain yang kami lakukan, Tuhan yang boleh terus berikan hikmat bagi kami. Tuhan boleh pimpin kami terus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa ini, menyerahkan kuliah kami, menyerahkan latihan kami, menyerahkan persekutuan kami, menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai, mempersilakan teman-teman untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan memberikan apresiasi pada teman-teman pelayan hari ini. Ada WL Yanti Ikor 2017, pemusik Richard Ikor 2017, dan pemimpin sharing Doni FT 2017. Untuk setiap hal yang telah mereka lakukan, mari kita berikan apresiasi. Sekarang kita mau sesi foto. Yuk, kepada teman-teman dipersilakan untuk nyalakan kameranya. Yang belum nyalain, aku sebutin ya. Marnala, Beni, Evi, Gebi,